warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Kami ta'ala wa ta'ala wa tadhkura wa tadhkir wa nafa'ul intifa' wal istifada wal ifada wal istifadah wal hasala tamassuk bi kitabil wa sunnati rasulih wa du'a huda wa dalata lil khair ridha wajhillahi wa mardatihi wa thawabi wa qurbih. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma akrimna bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Walam ma'alif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi kutubi bidaraini. Babul haid ya. Persiapkan ya, sambil ngulang yang kemarin dan penambahan. Masih ingat apa yang dimaksud dengan haid? Ya, apa? Darah yang keluar dari Damu jibillah yakhruju min aqsar rahimil mar'ah ala sabil sihah fi awqatin makhsusah. Itu darah yang memang secara habitatnya ya, secara alami gitu ya, bawaannya keluar dari atas daripada rahim perempuan, yang mana keluarnya itu bukan karena sakit, karena memang secara apa namanya ya memang seperti itu keadaannya, yang mana keluarnya itu pada waktu-waktu tertentu. Masih ingat yang kemarin? Pembahasan haid ya. Haid aqalluhu, paling sedikitnya haid berapa? Ingat? Yauman wajab. Yauman Ghalibuhu berapa? Biasanya orang haid 6 hari. satu minggu ya. Ya 6 hari sampai 7 hari. Kemudian paling banyak, paling lama berapa? 15 hari. 2 minggu lebih. Ini harus kalian hafalkan, karena memang kunci ya. Kemudian setelah haid apa? Timbullah suci. Habis gelap terbitlah terang. Habis fajar terbitlah matahari. Nah di sini apa namanya? Aqalul tuhar. Tuhar itu artinya suci. Berapa? 15. Gampang. Lawan katanya dari aksarul haid. Kalau dia hanya 15 hari, maka sisanya 15 hari. Kemudian ghalibuhu, biasanya orang suci berapa? 23. Ya, 23, kalau enggak 20. 20. Kita kembali ke ghalibul haid. Kalau dia hanya 6 hari berarti 24. Kalau dia hanya 7 hari berarti 23. 23 sampai 24. Kemudian aksarul haid berapa? 1 Oh iya, apa? Saya pengen aja nih. Biar kalian ini apa? Fokus enggak? Ini setengah aja.
Karena kalian fokus ya, Masya Allah ya. Aksarut tuhar berapa? 29. Kalian lupa. Paling banyaknya orang mengalami suci berapa? Lain 29. Oh, Lahat. had deh. Tidak ada batas ya. Orang mengalami suci seperti yang Ustaz sampaikan di pertemuan sebelumnya. Ada yang dia selama hidupnya tidak mengalami, dan ini memang beliau ini adalah pengecualian. Ini sebagaimana pemaparan dari Imam Syafi'i. Bahwasanya seperti Sayyidah Aisyah ya. Fatimah. Sayyidah Fatimah itu tidak mengalami haid selama dalam hidupnya, dan ini pengecualian. Dan ada juga perempuan itu dia haidnya itu kadang setahun sekali. Ada yang 3 tahun sekali dia mengalami masa haid. Makanya di sini Imam Syafi'i atau dalam mazhab Syafi'iyah memberikan patokan ya. Paling banyak orang mengalami suci itu tidak ada batas. Kalau kita katakan 29 itu kan masih kurang. Dia setahun tidak haid, berarti kan suci selama 1 tahun. Berapa hari itu? 336. Makanya sebelumnya kan Ustaz tanya, kalian sudah pernah SD? Pernah. 360 30. 1 tahun ada berapa hari? 300. Berapa Nanda? 1 tahun berapa? Berapa bintang? 365. Masya Allah, kalian harus tahu ya, yang namanya ilmu riyadhiyah ya, ilmu berhitung, ilmu hisab, seperti itu. Kalau misalkan 3 tahun berapa hari? Ya 365 kali 3 berapa? Sekitar 1000-an, 1000 lebih. Nah, makanya dia apa dikatakan di sini la hadda li'ab, tidak ada batas dalam orang mengalami masa. Bahkan kalau misalkan selama hidupnya berapa tahun, berapa hari. Makanya kalau misalkan disandingkan dengan 29 hari, 30 hari nggak ada apa-apa. Paham kalian? Paham? Kemarin sudah Ustaz terangkan tentang 2 teori ya. Ada yang namanya qaulul laqat dengan qaulus sahab. Maksudnya kalau gambarannya perempuan dia mengalami darah yang terputus. Itu bagaimana? Hari ini dia cuma 3 jam, besoknya suci, tidak keluar darah. Kemudian hari ke-5 sampai ke-7 keluar 10 jam. Kemudian besoknya, lusanya tanggal 11 tidak keluar sampai tanggal 13. Kemudian di akhir 14 sampai 15 sampai keluar 10 jam. Masih ingat? Yang darah-darah terputus-putus? Masih. Bahkan di hari pertama sampai hari ketiga dia ngeluarin berapa? 5. 8 jam misalnya. Kemudian besoknya tanggal 4 sampai tanggal 7 dia mengalami berhenti, darahnya berhenti. Kemudian setelah suci, keluar darahnya ternyata pada tanggal 8 sampai tanggal 11 misalnya. Keluar 10 jam. Kemudian berhenti besoknya tanggal 12 misalkan sampai 13, 2 hari dia berhenti. Kemudian besoknya ternyata masih keluar sampai tanggal 15. Ini dia keluar kira-kira berapa misalkan 7. Masih ingat metode yang ini? Nah, kalau misalkan dia darahnya terputus-putus, maka pendapat yang paling kuat, pendapat yang dipakai dalam mazhab kita, mazhab Syafi'iyah, kita gabungkan durasi yang dia ketika mengeluarkan darah pada waktu itu, dan kita tunggu sampai berapa hari? 15 hari. Kenapa 15 hari? Kenapa 15 hari? Kenapa 15 hari? Karena aksarul haid. Karena memang mentok-mentoknya orang mengeluarkan
haid itu 15 hari. Kalian masih ingat tambah-tambahannya? Si. Berapa tambah? 10 tambah? Berapa? 5. 20 li? Ya. Jadi maksudnya aqallul haid yauman wa lailah itu bisa dikurskan, konversikan menjadi 24 jam. Kalau dia lebih dari 24 jam maka ya hitungannya adalah haid. Paham minta? Agak-agak bingung. Nanti kamu lihat video yang sebelumnya ya, biar nanti ada kecocokan di situ. Kalau enggak nanya ke teman-teman. Ini misalkan pada bulan pertama ya. Bulan kedua, kalau misalkan pasti perempuan itu ada yang sama, ada yang beda. Misalkan tetap seperti ini, maka ya dia sudah yakin bahwasannya pasti bulan kedua akan kalau misalkan di total ada 25 jam, maka ya hitungannya adalah haid. Ketika dia di masa yang tidak keluar darah di bulan selanjutnya, seterusnya, maka dia tidak sholat, maka hukumnya seperti haid. Dihukumi seperti haid. Akan tetapi pada yang awal kali dia mengalami haid, ya masih belum dihukumi haid. Kenapa? Ya kan belum tentu. Kalau misalkan kita tunggu sampai 15 hari, belum tentu terkumpul 24 hari. Ya, paham kalian? Ketika di awal mula dia mengeluarkan haid, misalkan seperti ini gambarnya, ketika suci ya, dia hukumnya seperti istihadah. Dia sholat. Kalau misalkan ketika itu bulan Ramadan ya, puasa. Paham kalian? Nah, ini namanya pendapat apa? Qaulus sahab. Metode dengan qaulus sahab. Jadi ditunggu sampai 15 hari. Kemudian kalau misalkan fix di total itu sampai 24 jam, maka apa? Haid. Kalau misalkan kurang bagaimana? Misalkan kurang, dia bukan 25 jam, tapi misalkan kalau di total ada 23 misalkan. Kurang karena misalkan 1 jamnya dia bolos misalkan. Maka ya hitungannya adalah istihadah. Kalau misalkan istihadah gimana ya, bulan depannya ya, maka dia belum dianggap haid walaupun dia tanggal 1 keluar darah seperti ini di total ternyata 23 ya, maka tetap dia wajib sholat selama sebulan. Lumayan rumit ya ini kalau darah yang terputus ya, bintang. Ini namanya qaulus sahab. Dia menjadikan waktu zuhur ya, ini adalah sebagai haid. Walaupun memang dia tidak keluar darah pada bulan selanjutnya. Beda kalau metode yang kedua, dan namanya qaulul lakat. Lakat ini dia dengan mengumpulkan, sama saja. Bedanya apa? Ketika di masa suci tidak keluar darah, maka dia dihukumi apa? Seperti orang suci. Kalau dia di masa haid keluar darah, maka dihukumi haid. Sama saja dihitung sampai 15. Pada bulan kedua misalkan dia sampai 25 jam misalkan haid ya. Maka ketika di masa tuhur tidak keluar darah, maka dia hukumnya seperti suci. Walaupun dia memang sudah yakin bahwasanya itu adalah haid. Itu bedanya. Bedanya sahab sama lakat. Kalau sahab pada bulan keduanya ketika di masa suci ya hukumnya haid. Tapi kalau lakat pada bulan keduanya dihukumnya suci. Di masa suci, haid di masa haid, walaupun dia adalah haid hitungannya. Udah nangkap? Udah cerdas? Sering misal ulang-ulang biar kalian memorinya panjang. Ini pemanasan aja dulu. Ada yang nanya?
Paham? Paham? Tanya lagi. Sudah Ustaz hapus. Kalau mau nulis ya hari Sabtu ya, lihat video. Kan sekarang sudah sebelah canggih ya. Jadi nggak harus nunggu kalian nulis semua. Nih Ustaz hapus ya. Qaulus sahab itu adalah pendapat yang dipakai. Karena memang itu mudah ya. Gimana ketika haid kok dihukumi suci, padahal kan masih haid, kan rugi gitu. Sholat, puasa, seharusnya bonus ya. Itu kalau pendapat mereka orang-orang malas. Gitu. Canda Ustaz. Paham? Ini damul haid. Sekarang kita ke istihadah, pembahasan istihadah. Apa yang dimaksud dengan istihadah? Apa yang dimaksud dengan istihadah? Intinya darah yang keluar haid dan nifas, bukan pada waktunya nifas dan waktunya melebihi haid. Setelah Ustaz melakukan riset ya dari berbagai medan ya, objek ya, bukan perempuan, buku. Ustaz kan senangnya baca buku gitu kan. Jadi rekannya ya buku, sahabat terbaik buku ya. Jadi Ustaz melakukan riset yang baca buku. Darah yang Ustaz katakan kemarin, darah haid itu warnanya hitam, darahnya warna aswad. marun, aswad. Aswad ini memang secara garis besar biasanya darah haid itu warnanya hitam. Akan tetapi bisa juga dia berubah menjadi merah. Ini haid. Biar kalian tidak seperti ini ya. Bisa jadi menjadi ashkor. Sponsor ya. Bisa juga kalau dalam adab Syafi'iyah kita mengikuti atau nurut ya dalam teori Syafi'iyah ya. Kemarin kan Ustaz bilang kuning dan keruh ya. Itu ternyata pendapat paling kuat haid. Maka dianggap dan dihitung bahwasanya kalau misalkan dia keluarkan kuning maka dia adalah haid. Terakhir adalah abu-abu atau keruh. Jadi 5 ini haid. Memang secara ini adalah aswad. Akan tetapi setelah Ustaz melakukan riset ya, lihat Ustaz di kedokteran gitu. Ternyata warnanya itu merah agak-agak hitam, merahnya agak tajam dan sebagainya. Dan Ustaz baca di buku lain juga dalam kitab Al-Hawi Al-Kabir ya, memaparkan beliau bahwasanya terkadang haid itu juga warnanya merah. Jadi aswad di sini adalah secara garis besar. Jadi bukan berarti haid itu cuma hitam saja. Itu. Darah haid bisa berarti hitam, kuning, merah, ashkor, kuning dan ini Ustaz bicara secara madhab Syafi'i, beda dengan madhab lain. Ini nanti kalau madhab lain beda lagi nanti. Hal ini sama saja dengan apabila dia mengalami istihadah. Jadi sama saja. Bisa hitam, bisa merah, bisa ashkor, marun. Merah marun ya, ashkor itu adalah merah marun. Kemudian bisa kuning, bisa abu. Udah nangkap kalian? Udah nangkap? Sekarang kita akan mempelajari gambar-gambaran daripada atau contoh-contoh daripada orang dalam mengalami masa istihadah.
Ingat, istihadah itu darah yang keluar, ingat ya, darah yang keluar selain pada waktu haid dan nifas. Paham ya? Kalau misalkan dia keluar darah kurang dari 24 jam atau sehari semalam, maka hukumnya istihadah. Ini Ustaz mencoba untuk mengajak kalian dalam mengulang. Kalau misalkan darahnya lebih dari 15 hari, maka istihadah. Kalau kurang dari 15 hari, maka Haid. Deh, kalian harus paham kuncinya ini ya. Akol paling sedikit, golib biasanya aksar paling banyak. Patokannya akol sama paham ya? Kalau haidnya cuma 7 hari, biasanya orang haid 7 hari, 6 hari, maka sucinya berapa? 23 kurang 24. 1 bulan 30 kurangi 7, sisa 23. Kalau misalkan dia hanya 15 hari, maka sucinya 15. Paham ya? Orang istihadah yang mana dia itu mengeluarkan darah bukan pada waktu haid dan nifas. Di sini ada 7 gambaran. Yang pertama, sebelumnya Ustaz kasih kosakata dulu ya. Ada yang namanya nanti apa? Ingat? Mubtada'ah, mumayyizah. Mubtada'ah. Apa yang dimaksud dengan mubtada'ah kemarin? Orang yang baru. Orang yang baru mengalami. Beginner. Amatir ya, amatir kalau dalam ya olahraga e-sport gitu ya. Ini dia apa? Pemula. Mubtada'ah. Kemudian nanti ada lawan katanya mubtada'ah itu apa? Muqtadah. Muqtadah ini dia sebelumnya sudah pernah mengalami apa bahasanya pengalaman ya. Intinya sebelumnya dia sudah pernah mengalami namanya muqtadah. Dikip ya di memori sekalian ya. Kemudian nanti ada yang namanya mumayyizah. Masih ingat mumayyizah kemarin? Mumayyizah itu dia melihat darah hanya satu sifat, hanya satu warna. Ustaz tulis di sini satu. Oh enggak. Satu warna. Ada dua warna. Dia melihat lebih dari satu warna. Dia mumayyizah. Masya Allah dahlan ya. Ustaz sengaja ngeprank kalian. Fokus nggak gitu. Aslinya Ustaz udah tahu. Gimana tuh kameranya? Kemudian ada yang namanya gaya mumayyizah. Maksudnya mumayyizah ini dia itu mengalami ada beberapa warna gitu. Jadi dia harus memilih kanan atau kiri, dia atau aku gitu. Kalau garu mumayyizah, he has not choice. Dia nggak punya pilihan selain ya karena memang cuma satu pilihan gitu ya. Ustaz anggap di sini adalah satu. Paham ya? Ini kalian harus hafal kosakatanya. Mubtada'ah pemula, kemudian mubtada pengalaman, mumayyizah itu ada pilihan ya, maksudnya ada dua pilihan. Ustaz tulis di sini dua warna biar mudah. Kemudian ghairu mumayyizah dia tidak punya, he has not choice, he has not other choice misalnya. Yes. Dia nggak punya pilihan lain gitu. Because kemudian nanti ada yang namanya kodron. Biar mempermudah kalian. Kemarin kan Ustaz terangin masih 5 ya.
5. Kalau 5 berkaitannya dengan ini. Gambaran yang kelima ya. Kalau mau nambah 7, 6 dan ke-7 kalian harus paham yang namanya kodron. Kodron ini apa namanya? Berapa gitu loh. Takarannya tuh berapa? Berapa keluarnya? 5 hari kah? 4 hari kah? Dia apa namanya? Takaran. Kemudian nanti ada yang namanya kodron ya. Waktu ya. Maksudnya ini adalah kapan mulainya? Hari Senin kah, Kamis kah, tanggal 1 kah, tanggal 2 kah? Dan anggap kalian untuk mempersingkat waktu Ustaz hapus. Paham? Fahimtum بالضبط؟ بالضبط جدا. Ustaz ulangi sekali lagi. Ya. Darah haid memang cara apa namanya pendapat yang kuat itu warna hitam, akan tetapi tidak menutupi kemungkinan terkadang berubah menjadi merah. Haid ya, hitam, merah, marun, kuning dan abu-abu. Ini semuanya darah haid dan istihah. Contoh yang pertama, gambaran yang pertama adalah mubtada'ah, misalkan mumayyizah. Mubtada'ah mumay, ya, dia baru balik. Si Huliam umur 9 tahun, terus 10 tahun langsung balik. Yang mana mumayyizah ini dia melihat ada 2 warna. Kalau ada 2 warna, maka mana yang dipilih? Dipilih yang paling kuat. Lihat urutannya, aswad nomor 1, ahmar nomor 2, ashkor nomor 3, sufra kuning nomor 4, al-kadirah nomor 5. Kalau dia melihat 2 warna hitam dan merah, maka dipilih hitam. Kalau dia melihat merah yang benar-benar warnanya merah dengan ashkor yang agak marun, maka dipilih merah. Kalau dia melihat 2 warna ashkor dengan kuning, merah yang agak gelap, makanya dipilih ashkor. Kalau dia melihat kuning dengan abu-abu, nggak seperti hitam, ya gambarannya juga Ustaz kurang begitu tahu ya, maka dipilihnya adalah kuning. Nggak ada warna-warni, warnanya cuma segini. Dan biasanya yang paling kuat ini dia baunya lebih Allah alam seperti bagaimana gitu. Kemudian kental atau cairnya, paham ya? Contoh yang pertama adalah mubtada'ah mumayyizah. Dia baru pertama kali mengalami haid. Akan tetapi dia mendapatkan 2 warna. Misalkan dia 20 hari. Dia keluar darah berapa? 20 hari. Kemudian dia 3 harinya itu adalah aswad misalkan. Kemudian 17 harinya ahmar. Secara perempuan keluar darah 20 hari, maka kan dianggapnya adalah istihad. Kenapa? Karena lebih dari batas 15 hari. Akan tetapi di sini pengecualian. Kalau misalkan dia melihat dalam 20 hari itu ada 2 warna, hitam dan merah. Misalkan hitamnya ada 3 hari, kemudian merahnya ada 17 hari. Maka mana yang dianggap haid? 3 hari. Kita anggap yang paling kuat, yaitu aswad. Karena memang apa warnanya lebih kuat. Atau misalkan di sini ada ahmar dengan ashkor, maka yang dipilih adalah
ahmar daripada asfar. Kalau misalnya di sini sufro dengan kadil, kuning dengan abu-abu, makanya yang dipilih adalah kuning. Ustaz aslinya mau nambahin lagi. Fokus ya. Ini kita bahas masalah tamyiz ya. Mumayyizah. Di sini ada syarat-syaratnya tamyiz. Kalau misalkan dia tidak memenuhi syarat tersebut, maka ya dia keluar dari bagian itu. Syarat-syarat tamyiz yang pertama adalah tamyiz adalah dua warna. Yang pertama adalah alla yanqus al-qawi. Dari apa? Yauman Laila. Kemudian syarat yang kedua alla yazid al-qawi. Aksarul haid berapa? 15 hari. Kemudian yang ketiga alla yanqus ad-dhaif ke akal tuhur, yaitu 15 hari. Maksudnya al-qawi di sini adalah yang paling kuat warnanya. Dan yang dhaif itu maksudnya warnanya yang paling lemah. Kenapa Ustaz bisa mengatakan haidnya itu 3 hari? Rumusnya yang pertama adalah alla yanqus al-qawi dari akalul haid. Anggap kalian, akalul haid berapa? 15. Yauman wa lailah. Nah, di sini dia 3 hari. Berkurang enggak? Enggak dong. 3 ya, lebih. Yang pertama. Yang kedua, alla yanqus ad-dhaif dari aqallut tuhur 15 hari. Di sini ada 17 hari. 17 ke 15 nambah apa berkurang? Nambah. Makanya sebelumnya tadi kan masuk pemanasan. Kalian sudah pernah masuk SD? Alhamdulillah sudah semua. Makanya harus cerdas di sini. Jadi syarat untuk belajar ini nggak harus SMP ataupun SMA, yang penting minimal SD aja. Udah pernah berhitung, udah pernah belajar berhitung. Ya 15 ke 17 masa berkurang. 17 kan batasnya adalah 15. Nah, maka di sini haidnya adalah 3 hari. Apapun warnanya. Maksudnya apapun warnanya itu, misalkan yang qawi ashkor, yang ini asfar. Gimana kalau misalkan dibalik? Gak ada yang nanya ya? Belum. Baru menang. Pokoknya Hanif tuh mau yang kebalikannya bikin Ustaz pusing kemarin. Sekarang Ustaz udah nggak bisa pusing lagi. Ustaz ini udah pro sekarang. Kemarin masih semi lah, masih. Oke lah. Kalau dibalik misalkan ya 17 aswad, 3-nya ahmar. Aswadnya 17 kan kuat tuh. Ahmarnya cuma 3 hari. Ya kita kembali ke kaidah. Alla yazid al-qawi 15. Maka dia sudah menjadi batal syaratnya yang pertama. Yang kedua, dhaifnya cuma 3 hari. Padahal di sini jangan sampai berkurang 3 hari. Ya kan berkurang kan 15 ke 3 kurang 12 hari. Maka di sini hukumnya bukan haid. Istihad. Berarti 20 hari istiadah semua. Maka di sini nanti hukumnya
Istihadah kalau misalkan dia tahu kapan mulai keluar haidnya. Tapi kalau misalkan dia tidak tahu kapan mulainya, maka di sini hukumnya nanti menjadi mutahayyirah. Masih ingat nggak yang Ustaz bilang kemarin? Mutahayyirah itu dihukumi tidak haid, tidak istihadah. Jadi selama 20 hari dia hukumnya antara haid dan istihadah. Ayo coba. Masih ingat nggak kemarin? Dia dihukumi haid. Apa? Tidak boleh baca Quran, tidak boleh masuk masjid, tidak boleh berhubungan badan dengan suami. Dia dihukumi istihadah, wajib sholat, wajib puasa, wajib tawaf. Boleh tawaf maksudnya. Ya ketika dia umrah atau haji. Ya insya Allah. Ini sekarang lagi lagi pemutusan visa karena memang ada beberapa calon jamaah kemarin yang terpapar COVID. Tapi insya Allah lah aman. Januari insya Allah mulai normal kembali. Untuk harga insya Allah masih relatif murah. Makanya kalau misalkan besok kalian atau keluarga kalian mau berangkat, usahakan dari sekarang daftar. Supaya apa? Kalau misalkan kalian daftarnya nunggu sampai masa normal, tentunya apa nanti full antrian gitu. Kalau mau daftar bisa ke sana. Ya, misalkan abah atau umi atau adik atau keluarga saudara gitu ya. Intinya seperti itu. Paham kalian? Jadi kalau misalkan dibalik, maka dia membatalkan surut daripada maka dia nggak jadi haidnya sekian. Maka dihukumi semuanya adalah kalau misalkan dia tahu awal kapan keluarnya haid, ya hari pertama itu, sisanya 19 hari istihad. Tapi kalau misalkan dia tidak tahu kapan mulainya, ya maka hukumnya seperti haid dan istihad selama 20 hari. Dan ini sedikit sekali perempuan yang mengamalkan ini karena memang ini udah kelas atas ya pemahaman. Makanya insya Allah calon-calon rekan kalian suatu saat ini orang-orang beruntung pernah belajar masalah haid dengan detail seperti ini. Paham ya? Paham nggak kalian? Biar nanti menambah paham, kita ke contoh yang kedua. Muqtada mumayyiza udah paham ya? Orang yang baru pertama kali mengalami haid dan melihat dua warna. Ini jam 12 nggak? Kita santai aja. Kita belajar hitung-hitungan ya. Jangan dianggap hanya sekedar marah-marah dia. Kamu dijatuhin tuh. Ada nggak terima? Tidak apa. Mau istirahat? Aja. Kemudian yang kedua muqtada'ah Ghair. Ghairu mumayyiza. Sebentar. Ya. Berarti itu hukumnya mumayyiza sama ghairu mumayyiza tentang yang itu 17 dan 3 itu beda ya? Yang pertama mumayyiza bukan ghairu mumayyiza. Iya, dan dengan yang ghairu mumayyiza berarti orang yang kan pemula dan yang pro berarti dihukumnya beda nanti. Mana yang pro? Ghairu mumayyiza. Oh, yang tadi. Ghairu mumayyiz. Oh, yang kuat. Kayaknya fokus. Seakan-akan cerdas, padahal kosong. Ustaz tahu dia mau membuat Ustaz ini udah nggak bisa sekarang. Enggak, saya pusing ya. Dia ini yang pusing ya, Ustaz enggak. Oke, hadapi. Fokus ya. Ghairu mumayyizah. Ghairu mumayyizah itu dia melihat hanya satu warna. Contoh, dia keluar darah sama 20 satu warna. Misalkan apa? Mau warna apa kalian? Kuning misalkan. Sapi. Ngomong pelangi bisa suruh tidur nanti kamu. Maka bagaimana dihukumi? 20 hari dia baru pertama kali haid langsung lebih dari 15 hari. Apakah dihukumi haid?
haid. Haid. Hukumnya haid. Haid. Ustaz paham hitungannya Rizky. Karena kalau aksarul haid itu kan 15 hari ya. 5-nya tidak gitu. Bukan seperti itu hitungannya. Tahu nggak kalian yang dimaksud Hanif sama Rizky? Aksarul haid kan 15 hari, betul nggak? Kalau 20 hari, goreng aja 15 gitu ya? Iya, Ustaz. Maka 15 Hari haidnya. haid. 5-nya Di mana enggak? istihadah. Iya. Nah, ini ibarat kata kalau naik SMP itu yang kelas D, kelas E-nya. Sogok dan sogok. Naik percobaan. Bukan seperti itu ya hitungannya, bukan. Gimana? Salah. Bukan seperti ini. Ini itu adalah patokan. Patokan. Biasanya orang haid itu seminggu. Paling banyaknya haid biasanya 15 hari. Bukan berarti kalau misalkan dia keluar 20 hari, mentok-mentoknya haid kan 15, berarti kurang 15. Enggak. Berarti tergantung kebiasaannya. Dengarkan. Dah lah. Istihadah adalah yang mana dia itu keluar darahnya lebih dari waktu haid. Lebih dari waktu haid. Berapa waktu haid mentoknya? 15. Kalau 20 hari secara hasilnya kan pasti dia istihadah. Nah, misalkan 20 hari satu warna, maka hukumnya apa? Satu hari dia haid. Sisanya istihadah. 19 hari berarti istihadah. Paham kalian? Iya. Paham. Paham ya? Iya. Kalau misalkan dia tidak tahu kapan mulainya haid, maka hukumnya selama 20 hari hukumnya seperti haid dan Istihadah. ini kalau misalkan dia tahu kapan mulainya. Tapi kalau dia nggak tahu mulainya, lupa, ya udah selama 20 hari dia dihukumi haid dan istihadah. Dia harus sholat, dia harus puasa seperti hukumnya istihadah. Dia tidak boleh berhubungan dengan suami, tidak boleh baca Quran, nggak boleh masuk dan sebagainya seperti hukumnya orang haid. Paham kalian? Oke. Gimana kalau misalkan dia ini 20 hari ya, dia offset ya dari waktu Haid. haid. Gimana kalau dia 14 hari? Atau dia 13 hari? Atau dia 10 hari? Dia satu warna misalkan sukro. Bagaimana hukumnya? 1 hari. Tadi kalau offset 20 hari, maka 1 hari. Tapi kalau misalkan kurang dari 15 ya hukumnya haid. Paham kalian? Kan mentok-mentoknya haid berapa? 15 hari. Kalau kurang ya haid. Nah, makanya Ustaz ulangi, permasalahan di sini adalah orang-orang yang offset, maksudnya waktu darahnya itu lebih dari 15 hari waktunya haid. Kalau kurang dari 15, 14, 13, 10, apapun warnanya ya haid dia. Paham? Amali paham? Ngomong aja Mali. Intinya kalau lebih dari 20 hari tadi ya. Kalau lebih dari 15 hari, contoh 16, 17, 18, maka haidnya 1 hari. Kalau misalkan dia tahu kapan mulainya, sisanya istihadah. Misalkan 20 hari, 1 harinya haid, sisanya 19 hari istihadah. Tapi kalau misalkan kurang dari 15 atau 15 hari dia keluar, 1 warna ya, itu dia haid warnanya itu. Mau merah, mau abu, mau kuning, mau merah agak hitam. Haid pun udah lengkap. Ya cepat ya. Kalau udah pro kayak gini, ini nasa nih, kita bisa. Oke, kita tunggu. Sudah 44 menit. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga mubtada intinya sudah ya, pemula baik yang dia ngelihat satu sisi ataupun 2 sisi. Oh, ya pemula. Sekarang yang mubtada. Muqtada. Mumayyiza.
Muqtada mumayyiza ini dia sudah pengalaman sebelumnya. Tapi dia melihat dua warna. Misalkan dia sebelumnya haidnya itu bulan pertama, misalkan dia haidnya 5 hari. Bulan Januari misalkan dia haidnya 5 hari. Ternyata di bulan depannya, bulan Februari, dia datang darah. Misalkan 25 hari. Dia melihat 25 hari ya. Tapi dia melihat ada dua warna. Misalkan 10 aswad. 25 kurang 10 berapa? 15. Ini A. Ahmar. Maka berapa hitungannya haid dia di bulan 10 hari. 10 hari. Kenapa? Padahal sebelumnya dia kan 5 hari. Padahal haid itu kan melihat pada sebelumnya kebiasaannya. Berapa? 10. Kenapa 10? Karena darahnya Nah, karena dia apa tanya? ini 15. 15-nya. Ustaz tahu dia ini ngawur. 15 dari mana? 10. Karena dia melihat ada dua sisi warna. Dua sisi Warna. Kita ambil yang Kuat. Aswad dan Ahmar, berarti haidnya adalah 10 hari walaupun sebelumnya adalah 5 hari. Oke, kita agak pro nih sekarang nih. Paham? Gimana kalau dibalik? Tetap, Zat. 15. Misalkan aswadnya 15, Oh, 15 headnya, Zat. Akhirnya 15. Saat 15. Ahmarnya 10. 10. 15 Apanya? headnya. Ya. Gak bisa. Kok nggak, Zat? Kayak itu nggak offset, Zat. Belum offset. Dengar gak? Kan ada surut-surut tapis. Nah, Allah yang kus at-dhaif dari 15 Hari. Nah di sini ketika kita balik, memang aswadnya dia 15 hari, dia belum offset ya 15. Bentok ya. oh yang kurang itu yang kusut. Ternyata yang dhaifnya ini kurang dari 15 hari, 10. Maka bagaimana? Hukumnya. Ya hukumnya kalau misalkan 25 hari, dia tahu kapan mulai haidnya. Ya hari pertama itu, sisanya istihad. Tapi kalau dia lupa 25 hari dihukumi haid dan Nifa, istihadah. istihadah. Paham kalian? Ah. Oh, di situ Itu yang rumusnya. membedakan sama awal tahu atau tidaknya itu aja. Awal mulanya aja. Jangan ngegas kali. Nanya aku nyela gitu Ustaz. Soalnya peyang dari tadi peyang. Oke. Kenapa? Lupa atau tahu awal. Benar. Warna yang keduanya itu 15. 15 itu ukurannya. Bukan 15. Ya, warna kedua kan ada yang anggap ada warna pertama dan warna kedua. Warna pertama ini yang kuat. Warna yang kedua lemah. Lemah. Sama-sama 15-nya. Kalau yang kuat jangan sampai lebih dari 15. Hari. Kalau yang lemah jangan sampai kurang dari 15. Hari. Paham ya? Mantap. Ya, kembali. Mantap. Ya makanya pusing juga ya. Gimana Hanif? Enggak, saya udah paham sih, udah. Paham ya? Ini ngejar waktu nih, kalau nggak jam zuhur mau selesai. Ini masih nomor 3. Gampang kan? Insyaallah. Oke. Lanjut terus. Jadi kalian ngomong gampang antara pertama paham, yang kedua pengen cepet. Paham ya? Luar kepala ini semua. Boleh dites 15 hari. Iya di sini makanya Ustaz catat di sini Ustaz nggak hapus. Nih, Itu tulis di tulis sini ya. Tulis pokoknya. Ini 3 ini rumus. Makanya kalian harus Ala yang kusul koi itu yang mananya tuh? Koi yang mana? Nah, ya. Itu yang pertama, yang mananya tuh? ya kalau misalkan darah hitamnya dia nggak sampai 24 jam. Hmm. Nah, maksudnya seperti itu.
Nanti kalian kalau pengen nulis di video ya, bisa lihat cepat. Bisa dapur semua ya. Kita tunggu yang ketiga. Oh, yang keempat. Gimana tantangannya? Yang keempat, muqtada. Muqtada. Mana? Muqtada. Saya cuma Gairu. Saya tuh. Nanti aja biar. Muqtada gairu Mumayyizah. mumayyizah. Tuh. Tapi di sini itu ada tambahan. Dia itu dzakirah di adatiha Waqtiha waqtan waqtin. wa qadran. Ingat kan? Kenapa? Ada anak tuh. Bagus. Yang keempat ini dia mutada, atau ya mutada itu dia pengalaman ya, sudah pernah haid. Tapi dia ghairu mumayyizah. Nextnya, setelahnya dia tidak melihat dua warna tapi satu warna misalnya. Akan tetapi dia itu ingat bulan pertama saya itu haidnya 5 hari dan itu tanggal 1 sampai tanggal 5. Itu bagaimana? Misalkan nih fulana dia haid misalkan 20 dia sebelumnya di bulan Januari ya misalkan Syahrul awal dia 7 hari misalkan. Kemudian di bulan kedua dia datang berapa? Misalkan 20 misalkan. Maka berapa haidnya? 7 hari. Berapa haidnya? 7 hari. Kenapa? Karena mengikuti sebelumnya. Karena dia ingat Oke. waktunya dan takarannya 7 hari kah, 5 hari kah, tanggal berapa, 3 sampai akhir. Paham ya? Walaupun dia keluar 20 hari, jangan langsung dihukumi, wah ini kayaknya istihadah ini. Jangan ya. Makanya besok calon-calon bidadari yang ketemu dengan kalian ini orang-orang yang terpilih, beruntung. Beruntung bagi kalian yang paham. Kalau yang kalian masih tetap nggak paham berarti musibah. Iya, udah belajar masih aja bingung dan salah. Sudah usah videoin kan, tinggal mereview. Paham ya kalian ya? Jadi ini 7 hari. Paham? Status? Jadi kalian skip antara paham atau mau cepet. Enggak ditulis. Yang kelima, sama muqtada gairu mumayyizah. Tapi dia lupa. Semuanya yang lupa dia. Dia lupa berapa kemarin itu ya, 5 hari apa 7 hari atau kapan gitu, tanggal 1 atau berapa gitu. Kalau warnanya nggak lupa, ya ketika dia ngeliat darah, makanya gimana? Kan Ustaz bilang setiap bulan dia ngeluarin darah apapun, nggak harus kemarin aswad, kemarin hitam, sekarang harus hitam, nggak harus gitu. Warna ini jangan dianggap, yang dianggap adalah takaran dan waktunya. Contoh dia keluarin 20 Hari. Ini bulan kedua. Bulan pertama kenapa dia ngeluarin haid, cuman dia lupa di bulan kedua. Bulan kedua dia sampai 20 hari. Ini Asyarul Tsani misalkan. Asyarul Tsani ini maksudnya bulan selanjutnya. Maka hukumnya gimana? Haidnya berapa? Haidnya berapa? 20. Hah? Haidnya 1 hari. Enggak. Berhubung dia tidak ingat waktu dan takarannya, maka hukumnya adalah haid dan istihadah. Jadi dia selama 20 hari dihukumi seperti orang haid dan istihadah. Dia wajib sholat, dia wajib puasa seperti hukumnya orang istihadah. Dia tidak boleh berkumpul dengan pasangannya, nggak boleh masuk masjid,
dan sebagainya, baca Quran, berarti hukumnya orang haid. Ini kalau misalkan dia lupa, beda dengan yang tadi ya, yang cuman kortingan ya, yang 1 hari haidnya, sisanya 19 itu yang pemula. Ini dia muqtada yang sudah sebelumnya. Tentu. Sekarang yang ke-6. Nah, ini udah mulai nih, udah mulai agak warizatul afkar ya, olahraga ya. Nadang paham? Nadang? Insyaallah ya. Wa ilam tamham ya, ini raji ila mauqi asyabaka YouTube via misabel. Tadi paham? Apa? Kalau nggak paham, lihat di hari Sabtu di YouTube, itu masuk Ustaz. Paham ya? Yang keenam adalah muqtada ghairu mumayyizah. Kalian paham ya ghairu mumayyizah? Sekarang ghairu mumayyizah semua. Maksudnya apa ghairu mumayyizah? Satu war, dia hanya melihat satu war. Kalau mumayyizah ya sudah. Tadi caranya kan nyari yang dohir dan yang qawi. Nah, ini dia ingat dia ingat qadruha wa nasiya waktuha. Dia itu ingat takarannya 5 hari, tapi nggak tahu gitu loh kapan mulai haidnya. Paham? Jadi dia sebelumnya itu pernah haid, kemudian bulan kedua misalkan 20 hari atau 30 hari ya, misalkan bulan kedua nih dia sebulan penuh ngeluarin darah, warnanya misalkan asfar terus, suka ya ahmar misalkan. Gimana? Berapa haidnya? Jadi dia itu ingat, misalkan dia bulan sebelumnya dia itu ingat 5 hari. 5 hari pada 10 hari pertama misalkan. Dia itu ingat 5 hari dalam 10 hari pertama saya itu haid. Tapi nggak tahu kapan gitu, mulai haidnya itu tanggal berapa gitu. Paham nggak? Kalender kan ada 30 hari tuh. Nah, dia tuh taunya saya itu haid 5 hari saja. Antara tanggal 1 sama 10 saya kurang tahu kapan mulainya. Pastinya kapan. Kemudian di bulan selanjutnya dia keluar sebulan penuh darah. Bang, udah nangkap pertanyaannya? Maka bagaimanakah penyelesaiannya? Tapi saat itu dia itu yakin kalau tanggal 1 itu belum keluar. Maksudnya lupa waktu, maksudnya waktu keluar haid. Tapi dia ingat masih tanggal 1, tanggal awal-awal itu masih belum keluar. Maka hukumnya apa? Kita hukumi tanggal 1 dia hukumnya adalah tuhur. Suci. Kemudian tanggal 6-nya kita hukumi dia haid. Selama sebulan ya. Awal tanggal 1 hukumnya sedangkan tanggal 6-nya dihukumnya haid. Adapun antara tanggal 2 sampai tanggal 5 dan tanggal 7 sampai tanggal 10 ini hukumnya seperti haid dan istihadhah. Ya. Tanggal 2 sampai 5, 7 sampai 10 hukumnya haid dan istihadhah. Kemudian sisanya bagaimana yang 20 terakhir? Tanggal 11 sampai tanggal 30 hukumnya adalah suci. 11 sampai 30 hukumnya
Paham nggak kalian di sini? Jadi melongo. Jadi dia itu hanya ingat takarannya saja 5 hari, tapi nggak tahu kapan mulainya haidnya itu. Dia cuma ingat kayaknya 10 hari pertama dah gitu. Paham ya? Maka dihitungi, berhubung dia ingat tanggal 1-nya itu suci ya, kita hukumi suci. Kemudian kita ambil lawan katanya di tanggal 6 kita ambil, karena dia 10 hari ya, tinggal dibagi aja. Hukumnya haid. Adapun tanggal 2 sampai 5-nya hukumnya haid dan istihadah. Gitu ya. Paham? Dan 7 sampai 10 dihukumnya haid dan istihadah. Adapun tanggal 11, kenapa Ustaz bilang tanggal 11? Karena memang dia ingatnya tanggal di Bulan-bulan awal. 10 di bulan awal. Yang 11 sampai 20 sampai 30 hukumnya tuh tuhar suci. Istilah lain dari haid dan istihadah itu apa? Mutahayyir. Ustaz lupa tadi. Mutahayyir itu dia orang bingung. Mutahayyir, haid dan istihadah. Jadi kalau misalnya kalian lupa atau bingung, bilang, anta mutahayyir. Kamu mutahayyir, kamu bingung ya? Ayat yang ini dengan yang itu misalnya. Jadi antara haid dan istihadah, sebutan lainnya adalah mutahayyir. Paham kalian? Yang terakhir, ini dia kebalikannya. Muqtada gairu mumayyiza ya. Masih muqtada gairu mumayyiza, dia hanya melihat satu warna. Tapi dia ingat waktunya. Ini waktunya tapi lupa caranya. Iya. Dia ingat kapan keluar gitu. Tapi dia lupa berapa gitu. Berapa? Takarannya. Misalkan dia keluar 30 hari. Saya tuh ingat tanggal 1 itu masih suci. Nah, mulainya keluar itu tanggal 2. Kan dia ingat kan waktu keluar, tapi nggak tahu berapa gitu loh. Berapa hari, takarannya itu berapa, dia nggak ingat. Paham kali ya pertanyaannya? Dia ingat waktunya, waktu keluar, maksudnya waktu keluar haid. Dan dia lupa berapa hari gitu loh di bulan sebelumnya. Kemudian bulan selanjutnya ternyata keluar 30 hari. Misalkan satu warna apa? Misalkan al-kadira misalkan. Tutak gitu. Ya intinya apapun lah warna ya. Ini satu warna. Maka bagaimana hukumnya? Hukumnya gampang. Tanggal 1 dihukumi suci. Kenapa? Karena memang dia yakin suci, kan dia tahu kan kapan keluarnya. Berapa keluarnya? Tanggal 2 misalnya. Tanggal 2 sampai tanggal 30 hari ya, sampai tanggal 15 ini dihukumi mutahayyirah. Adapun sisanya 16 sampai 30 ini suci. Paham? Kenapa sampai 15? Ya karena memang aksarul hak. Ayam tuh. Ayam 30 hari. Dia ingat keluarnya tanggal 2 misalkan.
tapi dia lupa berapa hari. Jadi akhirnya apa? Kita ambil perhitungannya tanggal 1 dianggap dia suci, tidak haid. Tanggal 2 sampai tanggal 15. Kenapa tanggal 15? Karena memang pada aksarul haid dihukumnya apa? Mutahayyirah, seperti haid dan istihad. Kemudian tanggal 16 sampai 30 dihukumi suci. Paham kalian? Intinya patokannya adalah 15 Tadi. paham? Ini baru istihadah. Nifas. Oke, lanjut. Ada pertanyaan? Enggak. Mana Anjar? Adapun kalau nifas itu sama saja. Nifas dia pembagiannya ada 5. Sama tadi ya, kayak mubtadaah, mumayyizah, mubtadaah, gairu, mumayyizah. Itu kamera pas ya? Ya. Pas. Yang tadi yang di atas pas ya? Pas. Biar kalian nanti gampang apa namanya merojaahnya, mengulangi. Terusnya gitu. Ya kalau nifas gambarnya dia cuma 5, ya sama saja hitungannya. Tapi perhitungan di syarat-syarat tamyiznya itu beda. Kalau nifas itu kan paling banyak berapa? 60 hari. Jadi di situ nanti Allah yazid al-qawi 60 hari. Ya, kalau nifas dengarkan. Kalau nifas syaratnya dia cuma 1. Allah yazid al-qawi 60. Adapun kalau Allah yang plus dari 12 hari dia nggak berlaku dalam masalah nifas. Kenapa? Karena nifas kan dia beda dengan haid. Itu sama saja. Mau dipraktekkan? Ya, intinya sama saja lah ya. Dia sebelumnya pernah nifas nggak? Ada pertanyaan? Ya sabab. Gimana Dahlan? Udah paham? Haid dan istihadah, intinya gini, garis besarnya kalau istihadah itu dia keluar darahnya itu lebih misalkan dari 15 hari. Makanya dalam pengertiannya adalah darah yang keluar selain pada waktu haid dan nifas. Masih ingat gak kemarin? Masih. Yang dia misalkan 30 hari dia keluar, kemudian berhenti, kemudian keluar lagi, masih ingat? Ya kalau misalkan dia berhentinya lebih dari 15 hari, maka dia haid setelahnya hitungan. Tapi kalau kurang dari 15 hari masih dihitung nih nifas sampai berapa? 60 hari. Tapi kalau misalkan dia keluar 70 hari misalkan, ya hukumnya bukan 70 kurangnya 60 kayak tadi, enggak ya. Mustahadah, maka hukumnya adalah istihadah hukumnya. Kalau misalkan dia tahu ya nifas itu kan aqallul nifas berapa? Sekejap. 60. Akol 40. sekejap. Aja tadi kamar mandi tenang gitu. Nah, kalau nifas itu sebentar. Sekejap. Sebentar. Bener berarti saya itu. Bener ya? Hah? Tadi kamu bilang 1 jam. Sekejap. Oh, sekejap. Kamu pakai bahasa itu Mana? bola gitu. Anak kuliah. Paham ya kalian ya? Jadi kalian paham beneran atau pengen cepat? Ya, intinya masalah haid bisa tanggap selesai ya istihadah. Sudah berapa kali pertemuan ya? Intinya tidak memandang bulu, mau hitam, mau merah, kuning atau satu abu. Ya walaupun memang Ustadz ya belum pernah lah ya, dan tidak ada rekam untuk dibuat riset ya, pertanyaan jawab. Tapi masya Allah perjuangan Ustadz ya, baca buku. Nanti bisa dilihat di Hawi Al-Kabir, bisa dilihat di Minhaj atau di Mughnil Muhtaj atau Nihayatul Muhtaj. Ya Mughnil Muhtaj halaman masih jilid 1. Kalau Hawi Kabir itu ada 20 jilid ya. Kemarin tuh saya baca di jilid berapa? Paham ya? Kemudian masalah istihadah, orang istihadah itu apa saja yang harus diperhatikan? Dia harus wudu setiap sholat. Harus dibersihkan darahnya. Seperti yang saya bilang kemarin, harus Samsumbat ditutupi ya.
disumbat, pakai kapas atau pakai pembalut biar tidak keluar gitu. Ya, harus wudu. Dan ketika dia sudah wudu harus langsung sholat. Jangan nunggu-nunggu, antara jalan nunggu 20 menit kemudian ada 30 menit. Kalau dia mau nunggu harus wudu lagi. Hah? Pas azan, pas waktu sholat. Sebelum harus masuk jam sholat. Kok kamu bilang sebelum? Misalkan nih, Mantap mutahidir. misalkan ancah gitu ya. Atau icah misalkan. Icah dia haid. Masuk zuhur. Enggak boleh dia wudu sebelum ada. Ketika sudah masuk adzan, nah dia langsung wudu, langsung sholat. Paham nggak kalian? Jadi dia itu antara jarak wudu dan dengan sholat itu sebentar itu, jangan dilama-lamakan dan tidak harus di awal waktu. Intinya yang jadi permasalahan adalah jarak antara wudu dan waktu dia sholat. Itu ya. Walaupun dia tidak sampai hadas misalkan, dia tidak mengeluarkan angin atau tidak buang air misalkan, dia masih menjaga wudu. Masuk waktu asar, apakah harus wudu? Apakah harus wudu? Apakah harus wudu? Harus. Tetap wajib. Karena memang mustahadah ini dia seperti orang yang daimul hadas. Sesil balik. Paham ya? Intinya harus benar-benar itunya ya, diamankan. Kalau bisa dibalut dan sebagainya. Wallahu a'lam. Visual istifsar. Yang belum hadir Albi ya, nanti Albi suruh nonton video Ustaz ya. Soalnya, ini soalnya sudah, insya Allah sudah detail lah ya. Ya walaupun Ustaz masih belum ada apa namanya, ya, tapi alhamdulillah lah kita sudah menyelesaikan ya. Nah kalau doa kepada majelis, sebelum kita tutup, ada pertanyaan? Tidak. Kalau misalkan kalian pengen lebih mendalami lagi, ya tanya. Adakan riset, baca buku misalnya. Barangkali ada yang lain gitu, gambaran yang lain. Tapi menurut Ustaz gambaran yang ini menurut Ustaz sudah, ya berarti sudah pro lah. Ya. Kalau buat kompetisi udah ahli lah. Udah nggak bisa apa namanya, insya Allah nggak akan bingung gitu. Kalau misalkan kalian hafal ada rumus, patokannya, gambar-gambarannya, warnanya. Ya, kalau warna memang warna apapun ya, warna apa? Yang Ustaz bilang kemarin hitam itu karena memang qaulul jumhur ya, sebagian besar, akan tetapi tidak bisa menjadi bisa hitam, bisa ahmad, bisa asfar, bisa asfar, bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.